Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abna'il a'izzah rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, hidup kita di dunia ini adalah seperti hidup di sekolah atau hidup di perguruan tinggi. Untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi harus melewati ujian terlebih dahulu. Demikian pula keimanan kita, tentulah baru akan diketahui tingkatannya setelah lulus menghadapi ujian-ujian atas keimanan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui mana orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia juga mengetahui mana orang-orang yang dusta. Ahasiban nasu antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah itu? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah 214. Saudara-saudaraku, sekurang-kurangnya ada 4 ujian yang akan diujikan kepada manusia mukmin. Ada 4 ujian yang akan diujikan kepada kita. Pertama, ujian dalam wujud perintah. Sekali lagi, ujian dalam wujud perintah. Seperti ujian Allah kepada Nabi Ibrahim agar beliau menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalam. Ini ujian. Innahu hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Saudara-saudaraku, kedua, mungkin ujian dari Allah itu dalam bentuk larangan. Sekali lagi, ujian bisa saja dalam bentuk larangan. Seperti ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang diuji oleh seorang perempuan yang cantik, kaya raya, terhormat, untuk melakukan sesuatu yang terlarang menurut agama. Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal ini beliau lulus dalam ujian tersebut. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka,
tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ketiga, saudara-saudaraku, ujian dari Allah atau cobaan dari Allah mungkin dalam bentuk musibah. Ini musibah pun bisa jadi merupakan sebuah ujian. Seperti terkena penyakit, apalagi kita sekarang sedang dikenai penyakit COVID-19, bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Atau kadang-kadang kita ditinggal mati oleh mereka yang dicintai dan yang lain-lainnya. Contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam selama lebih 18 tahun. Namun beliau tetap sabar menerima ujian dan cobaan tersebut. Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbah anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Al-Anbiya 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Keempat, ujian dalam bentuk fitnah, serangan, gempuran fisik atau gempuran mental dari musuh-musuh atau dari orang lain terhadap diri kita. Contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah apa-apa yang dialami oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir tatkala beliau berada di Mekah, juga dan atau dari orang-orang munafikin tatkala beliau berada di Madinah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, Kangjeng Nabi pernah berkata, inna idhoma jazai ma'a idhomil balai. Inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridho wa man sakhito falahu sukhtu. Sesungguhnya besar kecilnya ganjaran adalah sebanding dengan besar kecilnya cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mencintai suatu kaum, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bagi mereka cobaan-cobaan. Barang siapa yang ridho terhadap cobaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho terhadapnya. Barang siapa yang membenci, dan barang siapa yang membenci akan cobaan tersebut, tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meridhoi mereka. Saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang lulus dalam ujian-ujian, baik ujian perintah, ujian larangan, ujian musibah, juga ujian fitnah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.